Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Utari Nur Fadila, mahasiswa semester 6 Prodi Manajemen Universitas Muhammadiyah Riau. Nah, pada video kali ini saya akan membawakan pembahasan dengan tema Indonesia Emas tahun 2045. Nah, apa sih itu Indonesia Emas tahun 2045? Indonesia Emas tahun 2045 adalah mimpi pemerintah untuk mewujudkan Indonesia yang mampu bersaing dengan banyak negara maju. Indonesia itu diharapkan sudah menyelesaikan berbagai masalah dasar seperti kemiskinan. Nah, pada tahun 2045 nanti dipilih karena bertepatan dengan 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Nah, salah satu indikator yang ingin dicapai adalah masuknya Indonesia menjadi 7 kekuatan ekonomi terbesar di dunia dalam 26 tahun mendatang. Salah satu kuncinya yakni keberadaan generasi milenial sebagai penduduk produktif. Nah, generasi milenial ini dianggap penentu sukses atau tidaknya mimpi tersebut untuk diwujudkan. Indonesia Emas tahun 2045 juga merupakan impian para generasi muda di Indonesia untuk mampu bersaing dengan bangsa lainnya, serta bisa menyelesaikan masalah-masalah yang mendasar di tanah air seperti korupsi dan juga kemiskinan. Indonesia Emas diprediksi akan terjadi pada 100 tahun kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tahun 2045. Untuk menjadikan Indonesia Emas, ada beberapa faktor yang harus mempengaruhi, yaitu kualitas sumber daya manusia, terutama pemuda Indonesia itu sendiri. Nah, pemuda Indonesia memiliki peran penting sebagai generasi penerus bangsa yang bisa menjadi pemimpin Indonesia dan bisa mengambil keputusan yang tepat demi pertumbuhan ekonomi dan kemajuan negara Indonesia. Visi Indonesia Emas 2045 yang pertama yaitu demokrasi Indonesia. Visi pertama untuk mewujudkan Indonesia Emas adalah terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas yang didukung dengan pemilihan umum yang adil dan berintegritas. Visi yang kedua yaitu supremasi hukum. Generasi muda di Indonesia harus bisa menikmati supremasi hukum murni, konsisten, dan absolut. Untuk mewujudkan visi ini, hukum harus ditegakkan tanpa pandang derajat, kepentingan maupun jabatan. Nah, visi yang ketiga yaitu emansipasi pendidikan. Saat ini, pendidikan Indonesia belum merata. Banyak masyarakat di daerah pinggiran belum mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas. Nah, pada tahun 2045, seluruh masyarakat Indonesia harus bisa menikmati akses mendapatkan pendidikan berkualitas sehingga bisa menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Visi yang keempat yaitu akses layanan kesehatan. Banyak dari masyarakat Indonesia yang belum mendapatkan akses kesehatan terbaik. Banyak juga dari mereka harus mengantri panjang meski keadaan sudah kritis. Tidak jarang juga dari mereka yang akhirnya meninggal dunia karena penanganan yang terlambat. Namun, di tahun 2045, masyarakat Indonesia akan mendapatkan layanan kesehatan berkualitas tanpa melihat kondisi ekonomi dan geografis berkat semakin majunya infrastruktur dan layanan kesehatan yang murah dan mudah dijangkau. Visi yang kelima yaitu bangsa entrepreneur. Saat ini, banyak masyarakat Indonesia yang mulai membuka bisnis dan membantu perekonomian Indonesia lewat pengurangan angka pengangguran. Visi yang keenam yaitu kekuatan maritim dunia. Nah, Indonesia merupakan negara yang memiliki lautan yang luas dari Sabang hingga Merauke, sehingga sudah menjadi impian bahwa di masa mendatang Indonesia mampu menjadi negara dengan kekuatan maritim dunia. Untuk mencapai impian itu, Indonesia harus memiliki kekuatan kepentingan nasional. Hal ini sudah mulai terlihat dari mulai dibangunnya Blue Water Navy yang membantu menjaga stabilitas keamanan kawasan. Nah, visi yang ketujuh yaitu pemberantasan kemiskinan. Pemberantasan kemiskinan menjadi pekerjaan yang sulit dan tidak ada ujungnya. Nah, di tahun 2045 mendatang, generasi muda harus berjuang untuk memberantas kemiskinan dan telah ditargetkan bahwa generasi muda harus bisa mengubah nasib 60% masyarakat Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan. Ini juga akan berkaitan dengan kasus stunting atau gizi buruk yang saat ini sering ditemukan. Cara mewujudkan Indonesia Emas yang pertama itu harus disiplin. Hal ini karena sikap disiplin serta pribadinya yang sangat tinggi. Hal ini kita contoh dari Korea Selatan yang menjadi salah satu negara dengan perkembangan paling pesat karena sikap disiplinnya. Nah, cara yang kedua itu anti rasisme. Belakangan banyak kasus rasisme yang mencuat karena berbagai hal.
Generasi emas Indonesia harus mampu bersikap anti rasisme, termasuk mengambil sikap jika hal ini terjadi. Semua manusia tentunya sederajat tanpa ada perbedaan kelas, harus dipahami dan dipraktikkan. Cara yang ketiga yaitu ekonomi kreatif. Masuk dalam 7 kekuatan ekonomi terbesar tidak bisa dicapai jika generasi milenial hanya bekerja kantoran saja. Salah satunya bisa dengan membuka bisnis sendiri seperti makanan ataupun percetakan. Yang keempat yaitu bayar pajak. Cara paling sederhana berkontribusi pada negara ialah dengan membayar pajak. Karena itu, taatlah membayar pajak dan tepat waktu. Salah satunya ialah membayar pajak kendaraan, penghasilan, ataupun lainnya. Nah, itulah beberapa pembahasan mengenai Indonesia Emas 2045. Sekian dari saya, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.